dalam kacamata kami, sebuah masyarakat yang di dalamnya minat dan kebutuhan membangun tempat ibadah itu tinggi, sebenarnya bisa dilihat sebagai indikator kehidupan keagamaan yang positif. Terlebih, kebutuhan itu pasti dipengaruhi oleh perubahan demografi dan peningkatan populasi. Kalau berdiri gedung gereja atau gedung-gedung yang lain, kita harus melihat dari perspektif yang positif, saudara-saudara. Apalagi oleh peraturan-peraturan baru yang berpotensi mengurangi kedinamisan kehidupan keagamaan. Kami percaya Bapak Jokowi dan Bapak Ahok pasti tidak akan nambah-nambah lagi, saudara-saudara. Kami berkeyakinan, khususnya gereja-gereja di Indonesia, pluralitas bagian dari demokrasi, saudara-saudara. Menghargai demokrasi, menghargai pluralitas. Karena itu, marilah kita juga menghargai pluralitas. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.
DKI Jakarta ditandai dengan ketukan balai. Yang kami hormati Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, dipersilakan. Yang saya hormati anggota DPRD DKI, datang sebagai anggota DPRD. Yang saya hormati Pak Alwan Puskesmas, Pak Kepala Biro Dikmental ya, Pak Marulo, katanya Pak Marulo ya. Dari bersama juga dari FKUB dan seluruh majelis pekerja lengkap dari PGI Gerajri ya. Selamat sore, shalom, salam sejahtera kita semua. Nah, satu kehormatan bagi saya juga untuk bisa diberi kesempatan membuka sidang majelis pekerja lengkap PGI wilayah DKI. Bisa nyanyi sama dengan, nah saya yang agak kurang bisa nyanyi. Nah tentu saja pada kesempatan ini saya sampaikan salam dari Bapak Gubernur. Jadi, ada beberapa hal yang kami harapkan gereja-gereja bisa membantu dalam mewujudkan Jakarta baru. Dan yang paling kita butuhkan saat ini, kami sudah sekali berdiskusi. Sebetulnya saat ini bukan tidak tahu apa masalah warga DKI, bukan tidak tahu apa solusinya, tapi persoalannya itu lebih banyak orang yang tidak peduli untuk tahu. Jadi bukan tidak tahu, kalau tidak tahu kita maafkan, tapi tidak peduli untuk tahu. Nah disinilah kami yakin gereja dipanggil untuk wilayah ini. Amen. Saya sering sekali ditanya dari kawan-kawan, dari mana Anda belajar politik? Tidak pernah masuk AMPI, KNPI atau organisasi manapun. Saya suka meletek begini, tapi tidak meletek atau benar, tapi ini benar saya katakan. Saya kuliah politik di akademi politik terbaik di dunia. Itulah gereja. Jangan senang dulu, ini banyak pendeta marah sama saya. Kenapa akademi politik terbaik di dunia? Kalau saya di DPR atau DPRD, begitu ketemu orang yang baju kuning, saya sudah tahu otaknya seperti apa kira-kira. Ketemu yang merah, oh saya sudah tahu. Yang hijau, saya sudah tahu. Yang merah putih, saya tahu. Yang pakai salib, saya pun sudah tahu kira-kira. Yang bulan bintang, saya pun sudah tahu. Jadi mudah. Kalau di gereja susah. Semua partainya haleluya, semua puji Tuhan. Tapi otaknya beda-beda kan. Buktinya gereja begitu banyak panas-panas sampai pusing juga kita. Dan sesama gereja pun di dalam suka sekali kadang kita ribut. Hanya mempersoalkan posisi ketua, posisi sebagai pengurus. Jadi lebih susah berpolitik di gereja sebetulnya daripada di politik sesungguhnya. Ini fakta yang kita alami. Jadi saya katakan kalau Anda lulus jadi pengurus gereja, dengan mudah Anda main politik seperti ini. Karena partainya jelas. Kalau di gereja tidak jelas kan dari partainya. Semua sama partainya, tapi otaknya itu macam-macam. Bisa Anda majelis bisa bilang begini, panggil pendeta. Pokoknya kalau tahun depan masih defisit, maka kami tutup pos PI ini, atau Anda kami tidak sambung kontraknya. Ini gereja kita. Kita alamin seperti itu. Atau ada majelis yang merasa persembahan dia itu adalah milik dia, sehingga dia merasa harus jadi tuan di atas hamba Tuhan juga. Atau ada hamba Tuhan juga memanfaatkan kalimat firman Tuhan untuk berkuasa. Macam-macam. Hati-hati, ingat cerita Saul ya. Wah itu kan, gara-gara tidak mau menunggu Samuel, ini Saul dihukum kira-kira gitu ya. Jadi ada porsinya, mana punya raja, mana punya ini. Yang kita alami semua. Saya bicara demikian karena ini semua adalah majelis pekerja lengkap, orang-orang yang berpengalaman untuk bekerja. Tentu harapan kami yang paling sulit sebetulnya adalah ketika zaman ini kita memasuki sebuah zaman hedonisme. Tadi saya berbicara dengan beberapa buruh. Tapi yang terjadi, mereka ngotot hanya menambah 100.000 untuk tambah, padahal kebutuhan hidup layaknya sudah kita penuhi. Padahal saya lihat rata-rata BlackBerry telepon.
Jadi buruh kadang-kadang bisa menghabiskan 160.000 sampai 200.000 bahkan 300.000 untuk pulsa handphone, tapi tidak pernah bisa membeli asuransi. Nah ini saya pikir bagian dari panggilan gereja untuk menjadi pemerhati. Tidak banyak orang misalnya gizi buruk, bahasa bagus daripada kelaparan, musuh lapar sebetulnya. Kalau kita punya jemaat dilatih untuk jadi pemerhati, kita bisa tahu lebih awal, perhatikan bagaimana kondisi warga. Pemprov DKI saat ini sangat terbuka, tidak ada pengawalan, semua orang bisa masuk ke lantai 2, lantai 3 seenaknya, tidak ditanya KTP, tidak perlu mencatatkan nama juga di bawah, semua bebas. Kami adalah pelayan. Tapi saya bilang hati-hati, gereja hari ini juga terjebak, bukan menjadi murid Yesus, tapi murid Yudas. Ini tafsiran versi saya, memang ada pendeta juga. Memang ada pendeta juga yang protes sama saya, tapi saya suka menceritakan ini. Saya katakan, kadang-kadang kita salah mengajar di gereja. Kita suka tanya sama anak-anak, apakah Yudas cinta Yesus? Buktinya apa? Buktinya dia jual Yesus dengan baik-baik dulu. Ketika debat Pilatus saya bilang, Anda baca baik-baik. Atau nonton film The Passion of Christ yang Mel Gibson, jelas sekali di situ di film. Yesus tidak mungkin mati di salib, tidak mungkin mati, Tuhan mana mungkin mati. Sementara imam-imam kepala mengatakan, kalau kamu kasih tahu mana dia, saya kasih kamu 30 keping perak. Yudas berpikir, lumayan, duit dapat, Yesus juga tak mungkin kamu tangkap, kan kira-kira gitu kan. Maka Yudas bilang, oke, apa syaratnya? Syaratnya sederhana, hanya menunjukkan mana Yesus. Malam kan gelap, nggak ada lampu seperti ini. Yudas langsung pikir, hanya menunjukkan kau. Kalau tidak bisa kamu tangkap, salah siapa? Salah kamu. Yang penting dapat 30 keping. Ini pikiran Yudas. Maka begitu datang, gimana cara tandanya? Yesus gampang, yang saya cium. Makanya di dalam ilmu politik ada namanya Judas Kiss, ciuman Judas. Jadi orang politik paling suka kalau mau cium pipi kiri kanan, kita main tusuk-tusukan, kira-kira gitu kan. Tapi dalam bahasa ilmu politik itu namanya ciuman Judas. Jadi kita dicium kiri kanan, inilah yang mau diserahkan. Kira-kira kan begitu. Nah itu yang terjadi. Pendeta jangan terlalu tegang, terus jadi harus selamatkan terus. Ya kadang-kadang khotbah itu mesti yang sedikit, ya yang katanya sekarang gini, cepat ingat leluconnya, firmannya lupa. Dan pendeta yang diundang bukannya suka sampaikan kebenaran, yang pintar melawat sekarang. Yang misalnya pintar mencap-mencap itu lebih disukai. Kalau kebenaran malah tidak suka. Nah coba lihat Yudas. Yudas terlalu pintar, dia udah hitung, tidak mungkin Yesus mati. Pernah mau dijorokin, hilang. Berarti Yudas tahu, Tuhan mana mungkin mati. Ini persepsi kita kan, tidak ada Tuhan yang mati. Makanya dia biarkan, begitu tangkap juga hilang. Tapi begitu ditangkap tidak berdaya, Yudas stres. Makanya dia balikin itu uang, tolong bebaskan Yesus. Nah di situ buktinya, siapa bilang Yudas tidak cinta Yesus? Ketika disuruh pilih Yesus atau uang, Yudas pilih Yesus. Dia balikin itu uang, asal kembali Yesus. Tapi pikiran Yudas maunya apa? Yesus dapat, uang dapat. Ini satu hal yang sangat penting untuk disampaikan. Ini yang membuat kita jadi kurang memperhatikan orang lain. Kita hanya berpikir semua dengan dagang, dengan untung rugi. Tentu saja saya berharap sidang Majelis Pekerjaan Lengkap PGI wilayah DKI ini bisa melakukan satu terobosan. Silat kaum hitam di Amerika, dia mengutip suatu perjanjian pengumpamaan yang sangat baik. Dia katakan, orang Samaria yang baik hati itu melakukan charity. Tetapi kalau dia menjamin sepanjang jalan raya Yeriko Yerusalem tidak ada perampokan dan pemukulan, itulah justice. Dan saya kira di Alkitab juga sangat jelas mengatakan bahwa Messiah brings justice. Hampir semua bicara justice. Nah, sangat disayangkan kalau gereja hari ini hanya terjebak melakukan charity, bukan panggilan gereja. Nah kami sebagai Pemprov DKI sangat berharap
dari hasil sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI wilayah DKI, kita bisa sama-sama mewujudkan keadilan sosial di DKI. Dan justice bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau saya ditanya, dasarnya apa Anda bertindak sebagai wakil gubernur? Saya katakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kitab suci saya taruh di samping, jujur saja. Tapi perilaku saya harus berdasarkan kitab suci saya. Jadi jelas. Jadi standar ini harus kita punya. Kita tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Tentu saja karena ini semua adalah Majelis Pekerja Harian, saya ingin membuka ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Pada Bapak Wakil Gubernur tetap di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan cinta mata dari PH Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mohon untuk berfoto bersama kepada Ketua PGI. Selanjutnya doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Yonatan Sudaryadi. Kami persilakan. Wes, apa kabar Pak? Sinode Gereja Betel Indonesia, Geraha Betel, Jalan Ahmad Yani, jam 6 sampai jam 7 pagi besok untuk diberangkatkan bersama-sama dengan bus. Terima kasih untuk